Yeah, bring you home. Yeah, come on. Hai, welcome back again with Hi and Indo. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu, klik tombol yang ada di depan kalian, di bawah kalian ada tulisan subscribe. Dan lagu-lagu subscribe sekarang juga biar kalian nggak ketinggalan info-info terupdate seputar tas, sepatu, branded, jam branded kalian, favorit kalian. Nah, kali ini kita akan bahas tentang how to take care your branded stuff, ya, branded bag, khususnya. Sebenarnya ini ada 25 tips, wow, banget. Cuman kita akan bagi-bagi jadi beberapa kelompok atau beberapa step. Yang pertama ini kita akan bahas tentang penyimpanan. Nah, jadi salah satu cara merawat tas kita itu dengan menyimpannya dengan benar, karena itu merupakan hal yang krusial yang bisa menentukan tas branded kalian ini bisa bertahan lama atau enggak, bisa awet apa enggak. Nah, oke, yang pertama nih, ini dari mulai belinya aja udah penting banget, harus diingat, jangan lupa simpan tag, resip atau ini ya, bill pembeliannya, kemudian care card, leather tag, logam tag, pokoknya apa aja yang include di tas itu, tapi yang kecil-kecilnya. Nah, itu kalian bisa simpen di kalau aku plastikin gini ya, ender ya, jadi supaya awet, juga nggak dimakan rayap, kemudian juga nggak kotor, nggak hilang. Nah, ini aku kalau habis beli tas-tas branded itu maupun sepatu, aku masukin nih, bisa satu plastik satu tempat, atau kalian juga bisa jadiin satu seperti ini. Jadi waktu-waktu kalian bosan, kalian tinggal cari lagi di mana tagnya yang mana, nanti kalian bisa pakai lagi, khususnya kalau kalian bosan mau dijual. Nah, kelengkapannya ini tuh kecil-kecil tapi cabai rawit ya, dia sangat menentukan, cukup menentukan kelengkapan itu terhadap harga jualnya supaya bisa tetap tinggi. Oke, yang kedua adalah tidak memasukkan tas branded kalian ke dalam box, ya. Jadi khususnya untuk tas-tas yang desainer handbag seperti LV, Dior, ya, apalagi Hermes, yang ada box-boxnya khusus itu, aku saranin sih justru jangan dimasukin ke box, karena box itu kan kedap ya. Sementara mostly branded bag itu bahannya kulit, dan kulitnya tuh yang kulit bagus gitu, kayak lambskin, cowskin. Nah, itu mereka tuh kayak kulit kita juga, dia butuh kelembaban, butuh udara, butuh bernafas. Jadi kalau ditaruh di box malah membuatnya itu kedap udara dan membuat kulitnya itu mudah rusak, karena lembab juga, karena kemudian bisa berjamur juga, kemudian dia bisa mengakibatkan kelupasan atau defect. Jadi lebih baik jangan dimasukkan ke dalam box. Ketiga, hardware-nya itu saat kalian mau simpan itu kalian lapis-lapisin dulu ya guys ya. Jadi misalnya ini di sini ada tag ya, yang metal atau logam ya, yang punya code. Sebelum kalian simpan ke dalam dust bag itu, kalian bisa lapisin dengan tisu dulu seperti ini ya, bisa kalian lapisi dulu ya kan, baru deh kalian masukkan ke dalam dust bag. Supaya apa? Pertama, dia supaya juga nggak menggesek-gesek kulitnya, kemudian juga dia tetap bersih, nggak kena color transfer dari si warna tasnya. Terus juga dia juga tetap aman lah dari goresan si metal ataupun leather tag ya, apapun itu. Nah, kemudian misalnya yang ini kalian mau simpan, ini rantainya ini kan
Kalau kalian juntaikan keluar itu bisa menyebabkan goresan-goresan juga kan di kulit, sehingga aku sih lebih prefer buat masukin. Nah tapi saat memasukkan juga itu kalian lapisin dulu, misalnya dengan bubble wrap, atau ada kan kertas yang khusus untuk ya, membungkus Tory Burch ini. Biasanya dia suka ada kertas pembungkusnya, itu bisa kalian buat lapisan si logamnya ini supaya dia enggak langsung bergesekan dengan kulitnya. Kalau itu yang model strap atau bertali, kalau misalnya kalian mau simpan nih, kayaknya aku nggak mau pakai dalam waktu lama nih, sebaiknya kalian copot ya. Ini strapnya kalian lepas, kemudian kalian masukkan ke dalam wrapnya. Biasanya saat kita beli pertama itu strapnya kan dapat wrap, itu bisa kalian masukkan dulu ke dalam ini ya, covernya. Nah terus kalian bisa gulung-gulung seperti ini. Nah nanti kalau misalnya kalian ada kayak double tip, itu bisa juga, yang penting selama ada wrapnya ini. Tapi kalaupun tidak, kalian bisa lipat saja, jadi ini ya seperti ini, kemudian kalian masukkan kembali ke dalam tasnya supaya tidak tertukar dengan strap-strap yang lain. Contoh ini aku ada Coach ya, jadi ini si hobo ini kalau misalnya aku nggak mau pakai ininya, aku lepas. Karena apa? Karena strapnya ini kan cukup kokoh ya, tebel dan agak berat juga. Nah kalau misalnya kita tetap kaitkan seperti ini di sini, dia itu kadang suka kalau kita taruh tuh jatuh. Nah pas waktu posisi dia jatuh itu suka narik kulit tasnya atau shape-nya, jadi bisa bikin cepat berkerut tasnya. Makanya kalian simpan seperti ini ya, dilipat. Kalau talinya semakin panjang, kalian bisa lipat beberapa kali secukupnya, baru kalian masukkan dan simpan. Oke, supaya tidak mengubah posisi atau bentuk real bag-nya. Kemudian yang kelima itu adalah jangan lupa untuk memberi isi atau shaping gitu ya. Nah isian ini bisa macam-macam, kalian bisa gunakan bantal, bisa bubble wrap, bisa kayak kertas-kertas itu ya. Nah seperti ini misalnya, ini contohnya kita masukkan bubble wrap ya, jadi dia waktu disimpan pun shape-nya tetap seperti ini. Atau kalian juga bisa isi dengan ini ya, kayak kalian punya kertas-kertas, kain dan lain-lain, kalian masukkan ke dalam plastik ya sampai dia berbentuk atau bervolume, baru kalian masukkan untuk menahannya supaya tas kalian enggak berubah bentuk. Nah khususnya kalau kalian punya tote bag, itu akan lebih bagus kalau kalian isi dengan organizer ya. Jadi seperti ini ya, kalian bisa pakai organizer bentuk apapun yang sesuai dengan ukuran tasnya, kalian masukkan. Nah ini akan membuat menahan si tas ini supaya bentuknya tetap kokoh dan bagus saat disimpan. Kemudian yang keenam, ditaruh di dalam dust bag. Nah kalau ini aturan ini saya rasa, aku yakin kalian semua udah sangat-sangat familiar bahwa yang paling bagus adalah disimpan dalam dust bagnya. That's why semua branded bag mostly menyiapkan dust bag ya, selain yang di outlet. Kalau outlet itu memang kadangkala dia nggak menyediakan dust bag, tapi don't worry, dust bag itu bisa dari macam-macam ya guys. Jadi nggak harus yang original dari bawaan tasnya, misalnya Coach Boutique kalian akan dapatkan seperti ini, Tory Burch kalian bisa akan dapatkan tas yang ini, tapi untuk yang leather ya. Kalau yang untuk kayak mini link, terus yang nylon itu nggak dapet.
Nah, tapi kalau don't worry, kalau kalian nggak dapat dust bag pun apa aja tuh bisa. Syukur-syukur kalian juga punya plain dust bag. Ini juga bisa dipakai. Ini bisa beli di mana aja, di marketplace juga banyak. Yang penting sesuai ukuran. Nah, kenapa di dust bag? Karena yang mungkin bahannya seperti soft, katun itu perlu untuk dia supaya bisa bernafas. Jadi jangan juga ditaruh di dust bag yang terlalu tebal atau yang bentuknya plastik. Nah, itu tidak bisa membuat si tas-tas ini bernafas kulitnya. Jadi jangan pakai yang terlalu tebal. Atau misalnya kalian nggak punya ini dust bag plain dan dust bag dari tas brandnya, kalian juga bisa pakai kayak ini ya, kain apapun, misalnya ini hijab untuk jilbab itu kan biasanya square, tapi pakainya yang tidak berwarna ya, yang misalnya warna putih gitu, dan pastikan dia nggak luntur, karena kalau misalnya dia berwarna itu ditakutkan saat basah, mungkin saat lembab itu bisa terjadi transfer color, jadi warna yang di kainnya itu bisa nempel di tasnya. Jadi pastikan dia yang putih dan tidak luntur. Tips yang ketujuh adalah cara meletakkannya ya, itu dipasang berjajar, jangan ditumpuk-tumpuk, dan prefer itu ditaruh di tempat yang terbuka. Jadi kalau kalian punya lemari, aku saranin sih lemarinya jangan yang pakai tutup kaca, apalagi yang tutupnya rapet, lemari besi gitu ya, atau lemari kayu. Nah, itu bisa menyebabkan dia juga gampang lembab, tidak bisa bernafas, dan gampang rusak. Jadi lebih baik sebenarnya kayak dipajang di mall-mall aja gitu, jadi yang terbuka kayak gini ya. Kalau kalian nggak punya lemari penyimpanan tas khusus, kalian sebenarnya bisa pasang juga tuh ya, yang apa, kayak papan memanjang itu, nanti kalian tinggal pasang di dinding, kemudian kalian jajar-jajarkan sehingga dia nggak langsung tertutup. Yang penting dimasukkan ke dalam dust bag sehingga dia nggak berdebu ya, yang berdebu dust bagnya, dan itu gampang banget dicucinya. Oke, jadi taruh di tempat yang terbuka, jangan di lemari yang kedap, yang terlalu rapat. Setelah ditata, misalnya di lemari, di rak, itu jangan ditaruh, dipajang di dekat jendela atau tempat yang terlalu banyak sinar mataharinya, karena itu bisa menyebabkan kerusakan ya, dari sinar yang terlalu ekstrim. Misalnya siang hari itu kalian nggak nyadar ada cahaya yang terlalu banyak, sehingga bisa membuat kulitnya ini warnanya juga cepat pudar. Nah, kemudian yang ke-9, banyak banget yang aku lihat itu pada gantungin tasnya, misalnya ini itu seperti ini, langsung digantung. Nah, itu big no-no ya ladies ya, high-ender, smart high-ender, kalian semua jangan kebiasaan gantungin tas di hanger apapun, misalnya di belakang pintu, hanger baju, hanger kamar mandi, hanger atau paku ya, itu lebih parah lagi karena dia kan kecil ya. Nah, saat benda kecil itu diberi tekanan, otomatis yang neken ini akan membawa bentuk kaitannya atau pakunya, itu bisa menyebabkan kerusakan pada kulit strapnya, mau long strap, hand strap, itu bisa bikin lecet di kulit, dan itu namanya defect. Nah, nanti kalau kalian jual lagi itu sayang banget, itu bisa mengurangi nilai tasnya. Nah, yang terakhir, yang ke-10 itu jangan simpan secara berdempet-dempetan. Ini juga big no-no ya. Misalnya kalian juga punya tempat terbatas, kalian mau masukin biar muat semua, kalian tempelkan langsung seperti ini. Itu juga nggak boleh ya ladies ya, nggak boleh ditempelin langsung. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan transfer color. Jadi kadang kita nggak tahu nih
tas kita ini jenis kulitnya apa, pewarnaannya seperti apa, dia model yang sensitif apa enggak. Nah ternyata kalau saat ditempelkan kemudian kondisinya lembab, kemudian dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan transfer color juga. Jadi warnanya ini bisa berpindah atau nempel ke tas yang lain, terutama yang warna-warnanya juga gelap ya. Itu kalau tertinggal di tas yang warnanya terang itu sayang banget ya, jadinya ini akan rusak atau ada warna yang noda yang di tas lainnya. Nah itu kenapa aku bilang jangan taruh berdempet-dempetan. Jadi walaupun tempat terbuka itu kasihlah space sehingga dia enggak langsung berdekatan atau menempel. Nah kemudian oh ya, ini adalah bonus tips, yeay. Satu lagi terkait dengan dust bagnya. Saat kalian simpan dengan dust bag itu kan kadang-kadang kalian nggak dapat dust bag dari tokonya yang sesuai ukuran nih, terus kalian dapat dust bag pengganti atau kalian cari dust bag yang lain. Jadi si dust bag ini kita sarankan ukurannya setidaknya 1,5 kali atau 2 kali ukuran tasnya ya. Jangan sampai dia ngepas banget sehingga ini tuh kalau misalnya ini mau kita sarungkan ya, dia itu kayak maksain banget supaya masuk ya. Nah ini kalau ini sebenarnya bisa aku paksain sih sampai ke bawah, cuman sayang banget karena di sini ujung-ujungnya pasti akan sering bergesekan. Nah ini juga bisa menyebabkan cepat rusak di tas kita, sehingga jangan memaksakan atau menaruh tas di dust bag yang tidak sesuai ukurannya atau yang terlalu ngepres, terlalu sempit. Jadi lebih baik menggunakan yang ukuran 1,5 kali tas itu, supaya dia juga bisa bernafas dan pas kita mau keluarin masukin itu nggak bikin lecet si tas tersebut. Oke, mungkin itu dulu ya 10 tips penyimpanan tas branded kalian, dan jangan lupa selanjutnya klik juga video terkait next stepnya apa. Oke, thank you, bye.